Umaira dengan NIM 18160101009 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi guna memenuhi ujian akhir semester Syarah Hadis Ekonomi dengan Ustadz Dedi Afdal LC.MUD. Nah, di sini alhamdulillah sama-sama kita berdoa agar kuliah yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Pembahasan yang pertama yaitu tentang wakalah. Wakalah secara bahasa berarti al-hibsu, pemeliharaan, pemberian kuasa, ataupun pemberian mandat. Sedangkan secara istilah, wakalah berarti perjanjian antara seseorang pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melaksanakan tugasnya atas nama si pemberi kuasa. Nah, hadis tentang wakalah ini yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'in wa rajulan minal Ansyar wa zawwajahu Maimunata bintal Haris wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, yang mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari golongan Ansyar untuk menikahi Maimunah binti Haris, yang mana pada saat itu Rasulullah sedang berada di Madinah. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sosial manusia ada kalanya tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri. Nah, manusia membutuhkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya ini. Akad wakalah ini termasuk dalam akad tolong-menolong. Pembahasan yang kedua yaitu tentang arahan atau gadai. Nah, gadai secara bahasa adalah tetap. Jadi, harta yang kita serahkan kepada orang yang memberikan pinjaman itu tetap, tidak akan berkurang, tidak akan hilang, karena itu sebagai penguat transaksi jual beli dalam hutang piutang. Sedangkan secara istilah, arahan atau gadai adalah menjadikan sesuatu sebagai jaminan, baik harta benda maupun barang-barang berharga lainnya yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, jika si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka barang yang digadaikan tadi bisa diambil oleh yang memberikan hutang. Nah, akad gadai ini dianjurkan di dalam Islam, di mana tujuannya untuk menguatkan transaksi. Hadis Tentang arahan ini yaitu An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam astara ta'aman min Yahudiyyin ila ajali wa rahanahu dar'an min hadid, yang mana dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Rasulullah meninggalkan baju perangnya atau menggadaikan baju perang. Materi yang ketiga yaitu tentang qard. Qard berasal dari bahasa Arab yang artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Dalam ekonomi konvensional, qard itu diadopsi dan diubah namanya menjadi kredo atau yang kita kenal dengan kredit. Artinya sama, meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Secara lebih jelasnya, qard ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua, dan nantinya pihak kedua harus mengembalikan yang dipinjamnya sesuai dengan nilai yang dipinjamkan. Jadi, harta yang dipinjamkan itu akan dikembalikan lagi sesuai dengan nilai dan tidak ada tambahan maupun pengurangan dalam harta tersebut. Hadis Tentang al-qard ini yaitu An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata asriyabi ala babil jannati maktuba sadaqatu bi asri amsaliha wal qaradu bi samaniyata asyara fakultu ya Jibrilu ma balul qardi afdalu min asyadaqati qala li'annas sa'ila yas'alu wa indahu
wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Mana artinya? Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisyaratkan, aku melihat di atas pintu surga tertulis sedekah akan dikalikan menjadi 10 kali lipat dan memberi pinjaman dengan 18 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apakah sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang bersedekah? Lalu Jibril menjawab, karena saat seseorang meminta-minta, terkadang ia masih memiliki harta. Sementara orang yang meminta pinjaman, dia tidak meminta pinjaman kecuali karena butuh. Kesimpulan bahwa hutang piutang merupakan muamalah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hutang piutang ini merupakan akad ta'awun atau bisa juga disebut dengan tabarok, yaitu tolong-menolong atau bersifat sosial. Nah, hutang piutang tidak ada salahnya kalau kita menjalankannya sesuai dengan syariat, dan ia menjadi aib kadangkala kita melanggar, seperti tidak mengembalikan hutang itu atau berniat tidak mengembalikan atau tidak mencatatnya kalau dibutuhkan. Nah, orang memberikan hutangnya kepada orang-orang yang membutuhkan itu pahalanya sangat besar dibanding memberikan kepada orang yang meminta-minta. Nah, baiklah, itulah 3 materi yang telah disampaikan. Kalau ada kesalahan dalam materi ini, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah membimbing kita dari awal perkuliahan sampai sekarang ini, dan alhamdulillah kita dimudahkan dalam kuliah online ini oleh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga video ini menjadi bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menambah pengetahuan. Sekarang saya akhiri dengan wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.